Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya kepada rekan-rekan sekalian, kepada dosen pengampu Bapak Rusda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai analisis klasterisasi dataset tes IQ menggunakan algoritma K-means mengungkap pola dalam tingkat kecerdasan individu ya. Jadi di sini kami menerapkan konsep klasterisasi untuk processing data ini di mata kuliah Data Warehouse Business Intelligence. Kita lanjut, next berikutnya. Kami dari kelompok 3 dengan 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Lutfiani Putra. Kemudian ada rekan saya, Gilang Putra Rahmada. Lalu yang terakhir adalah Muhtamam Abdul Razak. Kita lanjut saja mengenai pembahasan. Di sini ada pendahuluan ya. Klasterisasi merupakan metode yang penting dalam analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan objek atau data berdasarkan kemiripan dan karakteristik tertentu. Dalam banyaknya aplikasi, karakteristik klasterisasi ini memainkan peran penting dalam mengungkap pola tersembunyi, mengidentifikasi, mengungkapkan kelompok yang serupa atau menyediakan wawasan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode klasterisasi untuk menganalisis dataset tes IQ ya. Jadi datasetnya ini mengenai tes IQ dengan tujuan untuk mengidentifikasi pada kelompok individu berdasarkan tingkat kecerdasan mereka. Kemudian melalui penelitian ini kami berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dan menganalisis tingkat kecerdasan individu dengan pendekatan klasterisasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi para peneliti, kemudian bagi kami sendiri penulis, praktisi pendidikan, dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengelola tingkat kecerdasan individu. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan algoritma K-means ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk menganalisis dataset tes IQ, K-means adalah salah satu metode klasterisasi yang paling umum digunakan, yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam suatu kelompok berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Selanjutnya, dilanjut aja. Ya, di sini ada hasil pembahasan mulai dibahas oleh Muhtamam. Kepada Muhtamam dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu tentang hasil dan pembahasan. Dataset yang kami gunakan adalah dataset yang telah kami susun sendiri dengan tujuan utama untuk melakukan eksplorasi dan penerapan metode klasterisasi dalam pengolahan data. Melalui penelitian ini, kami bertujuan untuk menggambarkan proses pengolahan dataset, menerapkan metode klasterisasi, dan menganalisis hasilnya. Dataset tersebut mencakup atribut-atribut seperti usia, tinggi badan, berat badan, dan tes IQ-nya sendiri, dan pendidikan terakhir. Dalam penelitian ini, kami akan menguraikan langkah-langkah yang kami ambil untuk melakukan klasterisasi, serta menginterpretasikan pola dan kemiripan yang terdapat dalam tiap klaster. Nah, di sini untuk atributnya ada untuk datasetnya terdiri dari 25 data yang mencakup atribut sebagai berikut. Yang pertama ada tes IQ-nya, nilainya numerik yang menggambarkan hasil tes IQ yang diperoleh oleh masing-masing responden. Lalu ada tinggi badan, nilainya numerik, nilai numerik yang menyatakan tinggi badan responden dan sentimeter dalam sentimeter. Lalu ada berat badan, nilai numerik yang menyatakan berat badan responden dalam kilogram. Lalu yang terakhir, pendidikan terakhir. Variabel kategorikal yang menggambarkan tingkat pendidikan terakhir yang dicapai oleh responden seperti SD, SMA, SMP, diploma, dan sarjana. Selanjutnya, di sini
kita menampilkan datasetnya. Untuk datasetnya sendiri mencakup usia, tinggi badan, berat badan, dan tes IQ, dan pendidikan terakhir dalam bentuk tabel. Bisa dilihat di sebelah kanan, untuk tinggi badan, berat badan, dan pendidikannya, kita akan melakukan pre-processing data. Bisa dilihat di sini, sebelum menerapkan algoritma kami melakukan proses pre-processing data. Hal ini meliputi normalisasi atribut tinggi badan dan berat badan agar memiliki skala yang seragam. Menggunakan metode min-max scaling, selain itu kami melakukan one-hot encoding pada atribut pendidikan terakhir untuk mengubahnya menjadi representasi numerik. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah screenshotan yang dimana ini adalah proses pengubahan tinggi dan berat badan menjadi skala untuk minimal tinggi badannya itu 150 cm menjadi 0 dan maksimal 180 cm menjadi 1. Lalu untuk berat badan, kalau tidak salah tadi ada yang paling tinggi itu max 85 dan yang paling minimal itu sekitar 47. Nah, setelah itu ini alasan mengapa tinggi badan dan berat badan diubah menjadi skala adalah memastikan bahwa atribut yang rentang nilai yang berbeda memiliki dampak yang seimbang saat dilakukan perhitungan jarak dalam algoritma K-means. Lalu di sini selanjutnya yaitu mengubah pendidikan terakhir menjadi representasi numerik. Jadi di sini sarjana dijadikan nilai 0, SMP 1, SMA 2, dan diploma menjadi 3. Lalu di bawah ini adalah screenshotan proses di mana pengubahan eh, atribut pendidikan terakhir menjadi representasi numerik. Di sini bisa dilihat. Lalu selanjutnya, ini berikutnya menentukan jumlah klaster yang tepat untuk dataset yang kita olah dengan operator cluster distance performance dan dilakukan klasterisasi sebanyak 6 kali dengan jumlah K masing-masing ialah 2 sampai 7 klaster dan berikut adalah hasil average distance-nya. Di sebelah kiri ini adalah hasil klaster sebanyak 7 kali clustering. Bisa Oke. dilihat Ya. dan di sebelah kanan Eh, ini adalah papan proses yang telah tadi kita lakukan seperti menormalisasi atribut tinggi badan berat badan, lalu mengubah representasi pendidikan terakhir menjadi numerik, lalu kita melakukan clustering. Selanjutnya, Baik, langsung saja ke materi. Langkah selanjutnya adalah menerapkan teknik elbow method di dalam Microsoft Excel dengan memvisualisasikan menggunakan kurva Y dan X. Sesuai dengan namanya yaitu elbow atau sikut. Kita ambil yang bentuk kurvanya paling siku yaitu ada di K3. Berarti yang paling cocok dengan dataset yang kita olah ialah menggunakan 3 cluster. Setelah pre-processing data dan menentukan jumlah cluster pada dataset yang kita olah, berikut adalah gambaran papan proses yang bisa kita tampilkan sesuai dengan proses yang kita lakukan tadi. Memasukkan dataset, menormalisasi atribut tinggi dan berat badan, mengubah atribut pendidikan menjadi representatif numerik, memasukkan jumlah cluster. Setelah itu play. Output. Dan berikut adalah output dari papan proses di atas. Atribut tinggi atau berat badan sudah berubah menjadi skala 1 sampai 0 dan atribut pendidikan terakhir sudah direpresentasikan ke dalam numerik. Lalu data yang sudah mempunyai kelompok klaster masing-masing berikut adalah pengelompokan tabel berdasarkan klaster.
0, 1, dan 2. Dari hasil clustering tadi dapat ditemukan pola sebagai berikut. Cluster 0 memiliki 9 item yang isinya berupa data-data yang memiliki. Yang pertama, IQ di atas 90, di bawah 105, usia di atas 25, di bawah 33 tahun, berat dan tinggi badan bervariasi, dan yang paling maksimal yaitu 182 cm dengan berat badan 85 kg. Dan yang terakhir, pendidikan berisi 1 SMP, 2 SMA, dan 3 diploma. Cluster 1 memiliki 8 item yang isinya berupa data-data yang memiliki. Yang pertama, IQ di atas 125, di bawah 140, usia di atas 29 tahun dan di bawah 37 tahun, berat dan tinggi badan bervariasi, dan yang paling pendek yaitu 150 cm dengan berat badan 45 kg. Dan pendidikan berisi 0 sarjana dan 3 diploma. Cluster 2 memiliki 8 item yang isinya berupa data-data yang memiliki IQ di atas 108 dan di bawah 122, usia di atas 25 tahun dan di bawah 30 tahun, berat badan dan tinggi badan bervariasi, tetapi tidak memiliki data orang yang memiliki nilai maksimal atau minimal. Pendidikan berisi 0 sarjana dan 3 diploma. Oke, kesimpulannya dari pembahasan kami ialah dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara ketiga klaster ini terletak pada rentang nilai IQ, rentang usia, karakteristik tinggi dan berat badan, serta komposisi pendidikan terakhir. Klaster 0 cenderung memiliki IQ yang rendah, rentang usia yang lebih tua, variasi tinggi dan berat badan yang lebih besar, serta melibatkan pendidikan dari tingkat SMP hingga diploma. Kemudian di klaster 1 kita memiliki IQ yang lebih tinggi, rentang usia yang lebih sedikit lebih luas, dan tinggi badan dan berat badan yang lebih rendah, serta melibatkan pendidikan sarjana dan diploma. Kemudian di klaster akhir yaitu klaster 2, di sini kami menemukan IQ dan rentang usia yang mirip dengan klaster 0, namun memiliki variasi tinggi dan berat badan yang lebih kecil, serta melibatkan pendidikan sarjana dan diploma. Jadi dari konsep clustering ini, kita dapat mengelompokkan beberapa karakteristik yang mirip ya, gitu. Setelah kita melakukan pre-processing dan normalisasi data, kemudian kita ambil datanya, kita tarik, kita masukkan ke dalam algoritma K-means, maka hasil yang akan didapatkan adalah seperti ini ya, menjadi 3 klaster, yaitu klaster 0, 1, dan 2, dengan masing-masing mempunyai 8 item yang berbeda gitu setiap klasternya. Mungkin sekian dari kelompok kami mengenai klasterisasi di mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Untuk kekurangannya mohon dimaklumi karena kami masih dalam tahap pembelajaran, dalam proses pengembangan juga. Semoga kedepannya dapat lebih baik lagi untuk menjelaskan dan mendapatkan riset yang lebih jelas lagi. Terima kasih untuk perhatiannya kepada rekan-rekan dan dosen pembimbing. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.